Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini eh, kita akan belajar bagaimana cara mengonfigurasi web server di Windows Server 2016. Seperti yang telah kita lakukan pada video yang kemarin, bahwasanya kita telah melaksanakan proses instalasi Windows Server 2016, dan kali ini kita coba akan menjalankan web server pada service web server pada Windows Server 2016 melalui virtual machine VMware Workstation versi 16. Ya, kita buka dulu VMware-nya. Ya, setelah itu kita pilih Windows Server 2016 dan kita jalankan. Kita tunggu proses loadingnya. Ini akan saya perbesar nanti ya. Kita masuk dulu ke dalam seperti biasa. Kita masuk menggunakan Ctrl Alt Del. Kita masukkan dari sini. Agar proses ini tidak terlalu kecil terlihat, jadi tampilannya akan saya perbesar. Ya, Windows Server adalah layanan operating system berbasis server yang dikelola oleh sebuah aplikasi yang bernama Server Manager. Ya, biasanya ketika kita menjalankan Windows Server Manager ini akan langsung secara otomatis akan terload ya, karena berjalan dengan mode startup ya. Pertama kita lakukan dulu beberapa konfigurasi ya. Untuk pengujian nanti kita akan lakukan di komputer host ya. Di sini saya terkoneksi dengan menggunakan mode NAT ya. Mode NAT ya. Jadi network saya menggunakan mode NAT. Oke. Nah, kita atur dulu beberapa konfigurasi, terutama di bagian server manager ini ya. Kita setting dulu sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Pertama, kita pastikan dulu waktu server berjalan pada sistem waktu sesuai dengan daerah kita. Ya, ini. Ya. Kemudian Internet and Security Configuration-nya ini kita matikan dulu. Ya, karena nanti ini akan mengganggu pada proses ketika kita mendownload aplikasi. Ya. Jadi saya atur dulu, atau saya butuh dulu apa namanya? Saya membutuhkan aplikasi Chrome. Jadi
Saya akan download dulu aplikasi Chrome-nya karena lebih nyaman memakai Chrome. Ya. Ya. Saya download dulu aplikasi Chrome-nya. Ya, karena ini versi Internet Explorer-nya sudah terlalu lama. Jadi agar tidak mengganggu proses yang lain, saya download ya, Chrome-nya. Kita tunggu prosesnya. Nanti videonya akan dipercepat agar tidak mengganggu tujuan dari kegiatan kita. Oke, Chrome sudah diinstal ya. Ini opsional, Anda boleh melakukan ini atau tidak karena nanti ada beberapa case untuk kegiatan selanjutnya. Karena saya membutuhkan Chrome ini ya. Ya, ini berjalan agak lambat karena memang di mesin virtual ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita lakukan penyesuaian ya. Jadi setelah kita lakukan penyesuaian pada Internet Exchange Security Configuration, kita mendownload aplikasi Chrome. Chrome ini nanti digunakan untuk pengujian secara internal dan sekaligus juga nanti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kita akan lebih banyak berinteraksi dengan Chrome. Ya, untuk menjalankan aplikasi IIS ya, IIS itu adalah Internet Information Server, merupakan layanan yang dikelola oleh Windows ya untuk menyediakan web server ya di sistem operasi berbasis Windows ya. Tuh. Jadi untuk pengelolaannya itu semua dilakukan melalui satu aplikasi yang namanya Server Manager. Ya. Oke. Untuk melakukan proses instalasi ya, kita tinggal tambahkan di sini add roles and feature ya. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita pilih lanjut role based or feature based installation. Kita pilih next. Lalu ini adalah
servernya, dan karena servernya tersedia cuma ini ya kita pilih next. Lalu kita pilih service yang ingin dijalankan. Ya, karena kita ingin menjalankan web server berbasis IIS, maka kita pilih centang ini, kemudian ada menu kotak dialog yang muncul, kita tambahkan add feature. Lalu silahkan pilih next. Ya, di sini ada beberapa feature yang ingin ditambahkan, silakan bila ingin menambahkan aplikasi yang sesuai. Cuma saat ini kita tidak membutuhkan ini, ya. Kemudian pilih next, ya. Ini juga sama, select role service to install for web server. Saat ini kita install dengan menggunakan default setting, ya. Kemudian pilih next. Ya, nah lalu kita pilih install. Kita tunggu prosesnya. Ini akan memakan waktu beberapa menit, tergantung dari resource yang kita punya. Oke, kalau sudah ada keterangan installation sukses, ya, maka proses instalasi web server IIS ini sudah berhasil dilakukan, ya. Jadi kita dapat melihatnya itu nanti dari sini, ya. Di sini sudah ada keterangan bahwasanya kita sudah menambahkan roles, ya, untuk IIS. Jadi IIS itu memiliki sebuah direktori yang terdapat di sistem C. Jadi kalau kita mau lihat di mana letak direktorinya atau tempat penyimpanan basis webnya, itu ada di sini, ya. Kemudian di folder init tab ini atau init inilah tempat atau lokasi penyimpanan root, ya, root. Jadi sementara direktori webnya terdapat di www.root ini. Ya, di www.root ini adalah lokasi penyimpanan internet atau web server yang ada di IIS. Jadi untuk melihat apakah web server kita ini sudah jalan atau tidak, kita bisa uji secara internal, ya, dengan cara mengetikkan di sini, karena kita masih di virtual, kita mengetikkan localhost, ya. Kemudian kita lihat harusnya di sini sudah ada tampilan dari Windows, ya, IIS itu. Tapi kalau memang localhost-nya tidak muncul, ya, kita bisa, ya, ini, ya, sudah nampak, ya, progresnya. Cuma ini berjalan agak lambat karena berbagi resource sama berbagi resource sama host, ya, host komputer asli. Nah, kalau halaman ini sudah tampil, berarti Windows Server kita ini sudah berfungsi. Sementara untuk mengujinya ke komputer host, kita harus melihat dulu alamat kita, karena pengujiannya nanti melalui alamat IP, ya. Ya, kita cek dulu IP yang tertanam di sini, ya.
komputer kita ini atau Windows Server kita ini berada pada IP 192.168.21.130. Jadi kita bisa masuk ke host, ya. Saya exit dulu full screen-nya, ya. Kita cek dulu apakah secara sistem ini sudah terhubung dengan komputer host, ya. Jadi kita akan melakukan proses ping. Oke, untuk melihat apakah sudah bisa diakses atau tidak. Nah, di sini tampaknya komputer host belum bisa berkomunikasi dengan komputer server, bisa dikarenakan Windows firewall atau firewall dari Windows ini mengunci akses dari host. Jadi untuk mengatasi masalah ini kita harus coba dulu mematikan firewall, ya, firewallnya. Jadi kita bisa lihat di bagian local server ini, ya, di Windows Firewall, di bagian Windows Firewall ini kita disable dulu untuk sementara, ya. Kalau sudah modenya mode online, baru nanti bisa kita enablekan kembali, ya. Ini sudah kita off-kan, kemudian kita uji lagi di komputer host dengan alamat IP yang sama. Ya, oke. Ini bisa Anda lihat bahwasanya sudah ada reply atau balasan dari Windows Server. Sekarang di komputer host kita akan buka, ya, di komputer host kita akan buka alamat IP ini, ya. Di sini tadi alamatnya 192.168.21.130. Oke. Nah, di sini di komputer host akses untuk Windows Server IIS ini sudah dapat dilakukan. Ini artinya proses konfigurasi atau proses pemasangan IIS ini sudah bisa dieksekusi oleh komputer yang berada di luar dari Windows Server. Itu tergantung dari konfigurasi yang Anda atur di bagian virtual network yang dimiliki oleh VMware. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda yang baru belajar tentang Windows Server dan manajemennya. Kalau Anda suka dan menurut Anda video ini ada manfaatnya, silakan klik subscribe, like, dan berikan komentar yang positif. Tapi kalau memang Anda kurang menyukai video ini, silahkan berikan kritik yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.